Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman di channel Sangga Syubhat TV balik lagi bersama kita nih. Ya, dalam acara bertanya jawab dan juga ngopi bareng, Ustaz. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ya, kopinya udah mau habis ya. Tapi pertanyaan kita baru dimulai nih, Ustaz. Ya, saya sering beberapa kali melihat postingan Ustaz terkait dengan penghinaan terhadap Islam, khususnya kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait beliau itu kan menikahi Aisyah radhiyallahu anha itu kan pada umur 9 ya Ustaz ya? 6 ya? Nah, cuma berkumpul dengan nabinya umur 9. Umur 9 gitu ya. Nah, itu di situ disebutkan nabi kita itu pedofil gitu Ustaz. Disebutkan oleh siapa? Oleh si penghina ini. Nah, dari kalangan siapa dia? Ya orang-orang kafir ya. Kebanyakan sih non Islam gitu. Nah, terkait itu kan sudah ada beberapa asatidzah juga nih yang menjawab. Cuman jawabannya itu saya perhatikan dari beberapa ustadz tuh hampir sama Ustadz. Jadi Bunda Aisyah itu pada umur 9 tahun itu sudah bongsor. Jadi bisa dinikahi gitu dan juga sudah mungkin sudah dewasa ya, kalau perempuan kan sudah haid dan lain sebagainya gitu Ustadz. Nah, apakah hanya itu saja apabila kita mau menjawab tuduhan ini gitu? Apa nggak ada jawaban lain yang lebih masuk akal Ustaz terkait ini, gimana Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Ini permasalahan yang berbahaya ya. Iya. Apalagi kalau diucapkan oleh seorang muslim yang menuduh nabinya Muhammad SAW sebagai pelaku pedofil, maka orang ini murtad, keluar dari Islam. Kalau tadi yang menuduh Nabi Muhammad SAW non-is, kalangan kafirin, orang-orang selain Islam, siapa dia? Kalau dia dari kalangan Yahudi atau Nasrani, maka tuduhan itu berbalik ke mereka. Begini ya, Nabi SAW menikahi Aisyah dalam riwayat-riwayat yang sahih pada usia Aisyah 6 tahun. Namun waktu itu belum serumah dengan Nabi. Baru serumah dengan Nabi umur 9 tahun setelah Aisyah haid. Dan ini bukanlah celaan kepada Nabi SAW. Jadi orang-orang ini, orang-orang kafir ini, hendaknya sebelum mereka introspeksi ke agama mereka, terutama Yahudi Nasrani, ke kitab mereka, ya, kita harus dudukkan dulu. Di masa Nabi SAW begitu banyak musuh-musuh Islam yang memusuhi Nabi SAW. Yang mereka akan mengambil berbagai cara untuk membunuh karakter Nabi SAW. Sampai-sampai musyrikin Quraisy itu mereka punya rapat khusus untuk membunuh karakter Nabi SAW dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang mungkin dialamatkan ke beliau. Apakah orang gila, penyair, dukun, segala macam. Tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Nabi yang tidak lain ialah untuk membunuh karakter beliau, itu sudah mereka rapatkan. Dan tidak ada satupun cetusan ide dari musyrikin Quraisy yang paling bengis sekalipun untuk mau menuduh Nabi pedofil. Nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa demikian? Karena di masa itu menikahi anak kecil dan menggaulinya setelah haid itu adalah hal yang lumrah yang terjadi di seluruh lapisan masyarakat seluruh dunia di masa Nabi dan sebelum masa Nabi SAW. Di masa Nabi misalkan di Madinah punya musuh. Orang munafik di Madinah, orang Yahudi di sekitaran Madinah, kemudian musyrikin Quraisy di Mekah, dan kabilah-kabilah paganis musyrik yang ada di Jazirah Arab. Kemudian di timur ada Persia, di Eropa ada Romawi, di Syam ada Romawi, ya, raja-raja kafir di Mesir. Semuanya tidak ada yang membunuh karakter Nabi dengan melakukan pedofil. Iya. Nggak ada itu. Kenapa? Karena hal yang lumrah. Kalau mereka mau menuduh Nabi, ini sama aja menuduh diri mereka, nenek-nenek mereka, kakek mereka. Pedofil. Ya kan nggak ada. Iya. Ya. Jadi jangan dibawa ke zaman sekarang yang menikahi anak kecil suatu hal yang tidak lumrah dengan kejadian dahulu. Ya. Ini baru dari aspek ini. Belum lagi aspek kalau kita bicara tadi yang menghina Nabi adalah Ahlul Kitab, Yahudi Nasrani. Begitu. Nah, Yahudi Nasrani coba mereka introspeksi bahwa misalkan
ibu dari Israel siapa? Israel itu kan Yakub. Ibu dari Yakub adalah Ribka. Rebeka lah mereka kenalnya. Ya, istri dari Ishak. Dari Alkitab di beberapa nomor kan di situ Kejadian 21, 25 gitu. Bahkan disebutkan Ribka berusia 3 tahun. Ishak 37 tahun. Ada lagi yang menyebutkan Ribka bukan 3 tahun, tetapi 9 tahun. Ini Ribka yang diagung-agungkan neneknya orang Yahudi lah. Karena dia adalah ibu Israel, ibu dari Ishak, nenek dari Yusuf, anak dari Sarah dan Ibrahim. Menantu dari Sarah dan Ibrahim. Ya, belum lagi kita bicara Nasrani, Kristen. Ini di Injil ya, bukan kepercayaan Al-Quran. Setelah Maryam melahirkan Isa, maka orang-orang kan mencela Maryam sebagai pezina lah. Maka disebutkan di situ, ya di Injil bahwa Santo Yosef menikahi Maryam, tapi tanpa menggaulinya. Umur berapa? Umur 11 tahun. Oh, ada ya? Ada. Nah, jadi yang seperti ini juga hal yang lumrah. Bahkan ini kan jauh sebelum masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di masa Nabi. Maka mengaitkan dengan zaman sekarang yang aneh, anak kecil, wanita dinikahi, apalagi prianya yang menikahinya orang dewasa, sehingga dia dicap pedofil. Ini nggak nyambung kalau dikaitkan dengan kejadian di masa Nabi atau di sebelum masa Nabi. Ya, apalagi mereka ini Yahudi, Nasrani yang ternyata mereka itu bodoh terhadap agama mereka. Sejarah nenek moyang mereka, nabi-nabi mereka. Ya. Atau bahkan yang Nabi Isa kan mereka anggap pertuhankan, ibu Tuhan mereka itu. Ini mereka sendiri bodoh di situ. Nah, jadinya nggak nyambung. Ini aspek yang pertama. Aspek yang kedua tadi, bagaimana tanggapan terkait dalih bahwasanya ini kan Aisyah sudah bongsor 9 tahun. Karena zaman dulu 9 tahun dia bongsor. Tapi mungkin itu bisa diterima ya. Bisa diterima. Tetapi kalau untuk menjawab pertanyaan kaum zindik tadi, orang-orang kafir tadi, itu nggak akan diterima. Nggak jelek gitu ya. Nggak masuk akal. Iya. Nggak masuk akal. Karena nanti zaman sekarang ketika ada anak usia 9 tahun bongsor juga, perempuan dinikahi, mereka juga tetap mencak-mencak. Iya, pasti. Kalau ilatnya demikian. Betul. Nah, maka kita katakan bukan alasan itu yang tepat. Alasannya adalah keadaan zaman tersebut beda dengan zaman sekarang. Ini sekaligus juga menjustifikasi bahwasanya memang boleh anak kecil perempuan menikah. Menikah di usia dini. Di usia dini itu. Ya, karena apa yang terjadi zaman dahulu itu tidaklah berbeda dengan kejadian zaman sekarang. Syariat tetap syariat berlaku. Begitu. Kita tidak menasakh, menghapus syariat karena sekarang zamannya berbeda. Tidak demikian. Begitu, Bang. Kayak kejadian dulu, Ustaz, ingat nggak Syekh Puji itu? Sampai dia di penjara. Ya, sampai dibully ya. Nah, itu ya karena itu mungkin akibat framing yang seperti itu sehingga seperti publik itu pun mengecam gitu kan. Itu kampanye mereka juga itu. Harus kita jawab dengan jawaban seperti ini. Iya, Ustaz. Benar. Jadi begitu, Bang Ainur. Ustaz. Lanjutin ngopi, Ustaz. Ya, Tep.